teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami teman-teman Indigo lainnya. Tidak terasa saya sudah menemani teman-teman semua selama 1 tahun. Tidak terasa sudah 1 tahun saya membagikan berbagai macam pengalaman supranatural saya kepada teman-teman. Tentunya ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk menggambarkan rasa beruntungnya saya, rasa bersyukurnya saya atas semua dukungan yang telah teman-teman berikan. Pastinya saya berharap semakin hari, semakin ke depan, channel ini dapat memberikan lebih informasi-informasi yang menarik seputar pengalaman supranatural. Dan pastinya jika ada kesalahan-kesalahan setiap kata dalam video-video yang telah saya upload, baik kata-kata yang saya ucapkan disengaja maupun kata-kata yang saya ucapkan tanpa disengaja, pastinya saya meminta maaf kepada teman-teman semua. Pastinya saya juga akan berusaha agar semakin hari video-video yang saya upload semakin menarik untuk teman-teman saksikan. Sosok kodam penjaga. Tidak semua orang dapat dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam penjaga, teman-teman. Hanya orang-orang yang memiliki garis keturunan tertentu, hanya orang-orang yang memiliki bakat dalam dirinya yang dapat dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam penjaga. Namun teman-teman, terkadang orang-orang yang telah dihampiri dan didampingi oleh sosok kodam penjaga memerlukan beberapa media agar dapat ditinggali, agar dapat dihuni oleh sosok gaib yang menghampiri diri mereka. Media-media ini bisa berupa benda-benda padat, layaknya seperti keris, seperti batu, seperti cincin, seperti kalung, atau benda apapun yang sekiranya bisa dengan mudah selalu berada di sekitar orang tersebut. Namun, bukan hanya benda-benda padat yang dapat dilihat yang bisa dijadikan media tinggal oleh sosok gaib yang menghampiri seseorang. Terkadang teman-teman, sosok gaib yang datang menghampiri orang tersebut memilih anggota tubuh dari orang yang mereka hampiri untuk dijadikan media tinggal oleh sosok gaib tersebut. Pastinya teman-teman, ketika anggota tubuh dalam diri seseorang telah ditinggali oleh sosok gaib, maka orang ini akan memiliki beberapa kemampuan khusus sesuai dengan kemampuan anggota tubuhnya yang telah dihuni oleh sosok gaib yang mendampingi diri mereka. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas beberapa anggota tubuh yang seringkali dipilih oleh sosok kodam penjaga untuk dijadikan media tinggal oleh sosok gaib tersebut. Dan pastinya kita juga akan membahas beberapa kemampuan yang akan dimiliki oleh seseorang ketika anggota tubuhnya telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang menghampiri diri orang tersebut. Namun teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini lebih dalam lagi, seperti biasa teman-teman, saya tidak akan pernah bosan-bosannya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video menarik seputar pengalaman supranatural yang saya alami. Dan apabila teman-teman memiliki pengalaman supranatural, teman-teman juga ingin menanyakan pengalaman tersebut kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab secara langsung, atau bahkan akan saya jawab dalam fitur story YouTube saya. Oleh karena itu, teman-teman juga saksikan setiap story yang saya upload, karena bisa jadi dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video, ada beberapa anggota tubuh dalam diri kita yang seringkali dijadikan media tinggal oleh sosok gaib, oleh sosok kodam yang mendampingi diri kita. Maka pada kali ini kita akan membahas secara detail anggota-anggota tubuh apa saja yang seringkali dipilih oleh sosok kodam penjaga untuk mereka tinggali. Yang pertama, anggota tubuh dalam diri kita yang seringkali dijadikan
sebagai media tinggal oleh sosok kodam yang mendampingi diri kita adalah mata. Ya teman-teman, mata kita selain digunakan sebagai indera penglihatan, ternyata mata kita pun menjadi tempat yang paling favorit untuk jadikan media tinggal oleh sosok gaib yang menghampiri diri kita. Tentu saja teman-teman, ketika diri kita ataupun diri teman-teman, anggota matanya, tubuh dalam mata teman-teman telah ditinggali oleh sosok gaib, oleh sosok kodam yang menjaga diri teman-teman, orang tersebut, diri teman-teman akan mampu melihat berbagai macam makhluk alam gaib di sekitar teman-teman. Dan orang-orang ini juga akan bisa melihat berbagai macam energi yang dikeluarkan baik oleh makhluk hidup ataupun energi yang dikeluarkan oleh alam. Bahkan teman-teman, terkadang selain dapat melihat makhluk alam gaib, selain dapat melihat energi-energi di sekitar diri orang ini, orang-orang yang matanya telah ditinggali oleh sosok gaib, oleh sosok kodam penjaga, juga dapat melihat karakter-karakter dari orang-orang yang mereka temui. Bahkan walaupun baru pertama kali menemui orang tersebut, tidak jarang teman-teman, saya menemukan orang-orang yang matanya telah ditinggali oleh sosok kodam penjaga. Orang ini juga dapat membaca karakter serta sifat seseorang, walaupun hanya melalui media foto. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana ciri-cirinya ketika seseorang yang matanya telah ditinggali oleh sosok kodam yang mendampingi diri dia? Ada beberapa ciri-ciri yang mungkin dapat dilihat dan dirasakan. Yang pertama, orang-orang ini akan mudah menarik perhatian orang-orang lain di sekitar mereka. Ya, orang-orang lain yang melihat wajahnya, yang melihat mata dari orang yang telah ditinggali matanya oleh sosok kodam penjaga, akan mudah tertarik oleh orang tersebut. Bahkan untuk lawan jenis dari orang yang matanya ditinggali oleh sosok kodam penjaga akan mudah jatuh hati kepada orang tersebut. Dan biasanya jika seseorang menatap terlalu lama mata orang yang telah ditinggali oleh sosok kodam penjaga, orang tersebut akan sekelebat, akan sekejap melihat sosok lain yang muncul di wajah orang ini. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, anggota tubuh yang sering kali dijadikan media tinggal oleh sosok kodam penjaga, yang pertama adalah mata kita. Selain menjadi indera pengecap, selain menjadi anggota tubuh yang membantu seseorang untuk berkomunikasi, ternyata lidah yang ada dalam tubuh kita pun menjadi salah satu anggota tubuh yang paling digemari dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang menjaga seseorang. Ya, orang-orang yang lidahnya telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam, biasanya setiap perkataan yang mereka keluarkan, baik positif maupun negatif, bisa terjadi. Orang-orang ini, orang-orang yang lidahnya telah dijadikan media tinggal, biasanya dilarang untuk bersumpah ataupun menyumpahi orang lain. Karena setiap sumpah, setiap kata-kata yang mereka ucapkan memiliki potensi yang lebih besar untuk terjadi dibandingkan orang-orang lain. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana ciri-cirinya jika lidah seseorang dijadikan media tinggal oleh sosok kodam? Biasanya teman-teman, seseorang yang lidahnya telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam, setiap ucapan yang mereka keluarkan, setiap perintah yang mereka keluarkan, dan didengar oleh orang-orang lain, maka orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan tersebut akan patuh dan takut. Serta biasanya orang-orang yang lidahnya telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam penjaga, orang-orang ini akan disegani, orang-orang ini akan ditakuti, serta dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Apakah teman-teman merasakan apa yang saya katakan? Karena jika iya, bisa jadi sejatinya lidah teman-teman telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Atau bahkan jika teman-teman merasakan memang lidah teman-teman telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman, namun teman-teman mengalami hal lain yang tidak saya ucapkan,
pada video ini? Teman-teman bisa ceritakan dan langsung tulis di kolom komentar. Apakah teman-teman bisa merasakan berbagai macam energi di sekitar teman-teman, walaupun sejatinya teman-teman tidak bisa melihat bentuk dari energi tersebut? Jika iya, maka kemungkinan besar sejatinya telapak tangan teman-teman telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Bahkan teman-teman bukan hanya dapat merasakan energi di sekitar, orang-orang yang telapak tangannya telah ditinggali oleh sosok kodam penjaga pun juga dapat menarik atau bahkan mengeluarkan energi, baik energi positif maupun energi negatif yang berasal dari tubuh mereka. Ketika orang-orang ini pun menggali kemampuan supranatural yang ada dalam diri mereka lebih dalam lagi, orang-orang yang telapak tangannya telah ditinggali oleh sosok kodam penjaga juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak teman-teman, bagaimanakah kita mengetahui jika telapak tangan kita telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang mendampingi diri kita? Selain dapat merasakan energi di sekitar kita dengan telapak tangan, kita juga dapat melihat ciri-cirinya dengan ketika orang-orang ini memukul makhluk hidup lain, ketika orang-orang ini menggunakan tangannya untuk menyakiti makhluk hidup lain, maka dampak yang diakibatkan dari pukulan tersebut dapat lebih parah dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu, biasanya ketika seseorang yang telapak tangannya telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang mendampingi orang tersebut, orang-orang ini tidak boleh sembarangan memukul makhluk hidup, apapun memukul manusia, karena sekali lagi dampak yang dihasilkan dari pukulan tersebut bisa sangat berbahaya. Apakah teman-teman mengalami apa yang saya katakan? Jika iya, sekali lagi mungkin tangan teman-teman telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Atau bahkan, jika teman-teman telah yakin telapak tangan teman-teman telah dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman, namun teman-teman mengalami hal lain yang tidak saya sebutkan pada video ini, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Teman-teman bisa ceritakan apa saja yang teman-teman alami saat telapak tangan teman-teman dijadikan media tinggal oleh sosok kodam yang menjaga diri teman-teman. Itulah 3 anggota tubuh dalam diri kita yang seringkali dipilih oleh sosok kodam penjaga untuk dijadikan media tinggal saat mereka datang dan menghampiri diri kita. Pastinya, setiap anggota tubuh yang dipilih oleh sosok kodam untuk jadikan media tinggal akan memiliki beberapa kemampuan yang berbeda dengan anggota tubuh lainnya. Namun teman-teman, bukan hanya dapat memberikan dampak positif. Pastinya, ketika seseorang yang anggota tubuhnya telah dipilih oleh sosok kodam untuk jadikan media tinggal, namun kodam ini justru membawa energi negatif untuk orang tersebut, pastinya orang-orang ini juga akan mengalami berbagai macam dampak negatif saat anggota tubuh mereka ditinggali oleh sosok kodam penjaga. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.